Good morning everybody, how are you today? It's time to lesson English now. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Kita akan mulai belajar bahasa Inggris. Kali ini Buringa membuat video untuk teman semua karena Buringa akan menjelaskan grammar yang kedua. Kalau beberapa minggu yang lalu Buringa sudah menjelaskan tentang present tense, tetapi kali ini Buringa akan menjelaskan tentang simple past tense. Apa itu simple past tense? Kita akan mengenal dulu tentang simple past tense. Simple past tense adalah sebuah kalimat yang menyatakan suatu pekerjaan yang sudah kita lakukan. Artinya sudah pernah kita lakukan atau dalam waktu yang lampau. Misalkan, saya pergi ke rumahmu kemarin. Nah, itu ada suatu pekerjaan kan yang sudah saya lakukan, yang sudah kita lakukan karena sudah kemarin. Nah, di dalam bahasa Inggris, pembuatan kalimatnya kita menggunakan simple past tense. Bagaimana kita bisa menentukan simple past tense itu? Nah, kita akan belajar dari papan tulis ini. Simple past tense. Apa ya? Saya tunjukkan dulu simple past tense. Oke. Yang pertama yang harus kita pelajari dulu adalah effect of time atau keterangan waktunya. Kapan kita menggunakan simple past tense? Yang pertama adalah kalau ada keterangan waktu yesterday, kemarin, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, tonight, tadi malam, 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Pokoknya ada kata-kata last, artinya yang lalu, berarti kalimatnya kita menggunakan simple past tense. Ya, itu adalah keterangan waktunya. Untuk kita bisa membedakan kira-kira ini pakai simple apa. Kemudian, seperti halnya dulu, simple present tense, simple past tense juga mempunyai rumus. Kalau dia kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus verb kedua atau kata kerja bentuk kedua plus objek. Kalimat negatifnya subjek plus was atau were plus not, harus ada notnya karena kalimat penyangkalan, plus verb pertama, kata kerjanya sudah berubah menjadi kata kerja bentuk pertama, kemudian plus objek. Sebenarnya kalimat negatif kita bisa menggunakan did, tetapi untuk sementara ini kita pakai dulu was dan were. Biasanya bisa membedakan mana itu was, mana itu were. Kalau kita mau menggunakan kata tanya, berarti was atau were-nya dulu ditaruh di depan, baru subjek atau orangnya. Verb pertama tetap kata kerja sudah berubah menjadi kata kerja bentuk pertama, kemudian objek. Nah, siapa saja Bu yang memakai was dan siapa saja yang memakai were? Was itu dipakai kalau subjeknya I, she, he, it atau nama orang. Misalkan Yuliana, Benny, Anton, Udin, itu berarti memakai was. My brother, my mother, my father, itu pakai was. Tetapi kalau subjeknya you, we, atau they, berarti dia memakainya were. Nah, tadi ada verb kedua, ada verb pertama. Bu, gimana membedakan verb kedua dan verb pertama? Nah, sekarang kita bahas yang ini. Verb itu artinya kata kerja, ya. Berarti kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Inggris, kata kerja itu dibagi menjadi dua. Ada irregular dan regular. Irregular itu artinya kata kerja tidak beraturan. Jadi dari bentuk pertama sampai bentuk ketiga itu berubah-ubah. Ya. Kalau regular itu kata kerja beraturan, artinya baik bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu tidak berubah, cuma ditambahi ed saja. Verb 1 itu berarti menunjukkan kata kerja bentuk pertama. Kalau verb kedua, kata kerja bentuk kedua yang menunjukkan lampau. Misalkan kita lihat yang irregular ya, ada kata go.
Go ini namanya verb 1, kata kerja pertama. Tetapi kalau dalam bentuk positif, simple past tense, kita pakainya went, artinya pergi. Tetapi kalau ada kata watch, nah kita pakainya watched it, ya. Atau cry pakainya cried. Jadi sama nanti bisa lihat catatannya. Bu, lah saya tidak hafal lihatnya di mana. Nanti Beringa akan berikan sebagian catatannya. Kira-kira ini masuk irregular atau masuk regular. Kira-kira bentuk keduanya seperti apa. Atau kalau sampean punya kamus yang di belakang itu ada kata-kata irregular dan regular verb. Nah, itu fungsinya sampean punya kamus. Jadi sampean bisa lihat. Kalau kata-kata itu tidak ada di irregular verb, berarti gampang langsung tambahin ed saja untuk verb 2-nya. Oke, contohnya kita mau bikin kalimat ya. Contohnya, misalkan ada kata atau kalimat seperti ini. Saya pergi ke rumahmu kemarin. Beringat tuliskan ya. Saya pergi ke rumahmu kemarin. Nih, saya pergi ke rumahmu kemarin. Nah, gimana kalau kita bikin kalimat positifnya? Saya, bahasa Inggrisnya I. Pergi kata kerja. Pergi adalah go. Tetapi di sini ada kata kerja bentuk kedua, berarti kita pakainya went. I went to your house yesterday. Bentar ya. Nah, inilah kata kerja yang Beringa maksudkan. Sebenarnya kata kerjanya adalah go, tetapi karena bentuk kedua jadinya kita pakai went. Dan kata kerja ini akan berubah kalau kita membentuknya menjadi kalimat negatif. Kita rubah ini jadi kalimat negatif ya. I, subjeknya tetap I. Di sini kalau I pakai apa? Was atau were? Oh, pakai was, Bu. Berarti di sini pakai was. Kemudian not. Jangan lupa not-nya. Nah, kata kerja tadi, kata kerja when sudah berubah menjadi kata kerja aslinya bentuk pertama. Kita rubah bentuk pertamanya apa? Go. Berarti kita rubah jadi go. Belakangnya sama. Your house yesterday sama. Ya. Kalau bentuk tanyanya, was atau were-nya dulu. Sama lihat di atasnya tadi pakai apa? Was, berarti was-nya dulu. Baru subjeknya I. Verb pertama berarti tetap kita pakai go. Ya, tidak lagi pakai when, tapi pakai go. Baru go to, ini ada to-nya ya. Go to your house yesterday sama. Ya, yang berubah adalah cuma verb-nya dan penggunaan was atau were di kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, setelah ini Beringa akan berikan foto untuk catatannya. Silakan sampean ganti di buku catatan bahasa Inggris. Kemudian nanti Beringa akan berikan 4 soal untuk sampean berlatih. Sudah ada kalimat positifnya. Sampean tinggal merubah menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Diperhatikan baik-baik videonya. Jangan lupa disalin catatannya dan dikerjakan tugasnya. Selamat mencoba. Ya,